Halo semuanya, selamat datang di channel 100 Alur Cerita. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas Machine Guard Season terbaru part 6. Buat kalian yang belum nonton part sebelumnya bisa langsung cek ke playlist yang telah saya buat atau cek di deskripsi. Sebelumnya disclaimer, konten ini tidak akan membahas keseluruhan dari alur cerita Machine Guard. Jadi jika kalian ingin mengetahui fullnya, silahkan baca di web legal. Dan jangan lupa tap love di web legalnya sebagai bentuk apresiasi bagi kreator. Dan tanpa basa-basi lagi, mari kita langsung ke alur ceritanya. Cerita dimulai dengan si pelayan yang menatap tajam dan dia berkata bahwa sekarang dirinya akan membasmi para tikus. Di tempat lain sendiri, saat ini Yuwon sedang mengobrol dengan Kasim dan Kasim itu berkata bahwa sekarang Yuwon akan bergabung dengan faksi Timur. Si Kasim terus mengoceh pada Yuwon, sedangkan Yuwon langsung berpikir bahwa itu adalah kali pertamanya ia bertemu dengan orang yang lebih bawel dari Haebong. Si Kasim pun berkata bahwa sekarang mereka telah sampai di aula tempat tinggal para Kasim. Terlihat tempat tinggal para Kasim cukup luas dan bahkan ada beberapa tempat yang sangat besar di dalamnya. Yuwon yang melihat hal itu langsung berkata bahwa tempat tersebut setidaknya bisa menampung 3.000 orang dan itu menjelaskan tentang mengapa di kekaisaran banyak sekali Kasim. Si Kasim yang tadi pun langsung bertanya pada penjaga tentang apakah jenderal mereka sudah kembali. Penjaganya pun menjawab jika sang jenderal belum kembali dan bahkan penjaga kanan di tempat tersebut juga masih belum ada. Si Kasim pun berpikir bahwa sepertinya pekerjaan mereka belum selesai, jadi sekarang ia masih tak bisa membawa Yuwon ke dalam tanpa izin dari jenderal ataupun penjaga kanan. Yuwon yang melihat hal itu langsung bingung dan di sana ia berpikir tentang sepertinya saat ini ada sesuatu yang salah. Terlihat si Kasim pun berkata jika jenderalnya belum kembali, jadi sekarang mereka harus pergi ke aula tamu agar bisa bertemu dengan penjaga kiri terlebih dahulu. Si Kasim pun mengajak Yuwon pergi dan ia berkata bahwa jarak yang akan mereka tempuh tidak terlalu jauh sehingga Yuwon pasti tak akan kesal. Tiba-tiba di sana langkah Yuwon terhenti. Yuwon pun memperhatikan sesuatu dengan wajah yang cemas dan hal itu langsung membuat si Kasim bingung dan bertanya tentang apa yang terjadi sebenarnya. Yuwon saat ini merasakan energi yang sangat mengerikan dan ia bertanya-tanya tentang energi apa yang ia rasakan barusan. Cerita pun berganti ke aula tamu yang berada di faksi timur. Terlihat para penjaga berdiri di sana dan mereka memperhatikan keadaan yang terjadi saat ini. Salah satu penjaga yang ada di sana menatap dengan tajam dan ia terus memperhatikan keadaan yang terjadi sekarang. Ternyata penjaga itu adalah Haebong yang sedang menyamar dan Haebong yang berkeringat dingin langsung berpikir bahwa seharusnya ia tidak melakukan hal tersebut. Dijelaskan bahwa Haebong ini mengikuti Yuwon dan menyamar menjadi mata-mata. Layaknya ketua destruktif klan, Haebong menyusup dengan mengikuti orang yang dianggap mata-mata dari Blade God dan pada akhirnya Haebong berhasil membuat kontak dengan mata-mata ketika akan ke istana. Haebong pun senang dengan keadaannya karena si mata-mata mengajak Haebong untuk merasakan hidup yang lebih baik karena ia terlihat kuat. Tapi sayang Haebong langsung disuruh bekerja sebelum mendapatkan informasi karena sebelumnya ada Kasim yang berkata jika wajah Haebong lumayan sehingga ia diajak ke aula tamu di faksi timur. Haebong pun langsung berpikir bahwa sekarang ia harus pergi dari sana dan melapor pada Yuwon. Namun meski begitu sekarang tak ada jalan keluar dari tempat tersebut. Haebong berpikir bahwa orang-orang yang berada di sana cukup kuat dan bahkan di sana juga ada penjaga kiri yang kekuatannya tak bisa ia ukur. Si penjaga kiri itu bernama Gumye dan terlihat saat ini Gumye sedang berpikir keras dengan keadaan yang terjadi. Gumye ingat bahwa sebelumnya ia berbicara dengan seseorang dan orang itu meminta Gumye untuk mengubah suatu jadwal. Gumye pun berkata jika itu mungkin akan sangat sulit karena bahkan sebelumnya juga ada yang mati akibat tidak mempertimbangkan hal dengan benar. Saat Gumye sedang menjelaskan tiba-tiba ia pun terkejut karena dirinya yang tadi sedang berbicara tiba-tiba terkena sebuah serangan cepat. Terlihat wajah Gumye terluka dan Gumye langsung berkeringat dingin karena hal tersebut. Ternyata yang tadi berbicara dan menyerangnya adalah orang dari Blade God dan ia berkata bahwa dirinya tak suka jika ada orang yang menentang perintahnya. Gumye yang mengingat semua hal itu langsung kesal. Ia berkata bahwa berani sekali si wanita Blade God melukai wajahnya padahal jelas-jelas ia adalah mata-mata di istana. Kasim yang merupakan bawahan Gumye pun datang dan ia berkata bahwa sekarang dirinya telah memilih orang-orang yang cukup berbakat. Haebong yang melihat hal itu langsung merasa kesal. Ia berpikir tentang mengapa Gumye hanya duduk saja padahal seharusnya semua cepat diselesaikan agar ia bisa segera pergi.
Tiba-tiba di sana Hyeobong terbatuk kecil dan hal itu langsung membuat semua rekannya bergidik ngeri karena merasa ketakutan. Suasana di sana pun langsung hening setelah Hyeobong terbatuk kecil barusan. Hyeobong yang melihat hal itu langsung bingung dan ia bertanya tentang mengapa sekarang semua orang mulai melihat ke arah dirinya. Kumye pun langsung bertanya tentang siapa orang yang barusan batuk di depannya. Hyeobong hanya diam saja. Ia berpikir bahwa sepertinya ia melakukan kesalahan sehingga temannya pun langsung merasa kesal karena hal tersebut. Kumye tiba-tiba berteriak kencang. Lalu ia bertanya lagi tentang siapa yang barusan batuk di hadapan dirinya. Hyeobong yang melihat hal itu langsung bingung. Ia berpikir bahwa sepertinya Kumye gila karena ia menjadi sangat marah hanya karena sebuah batuk. Semua penjaga yang ada di sana langsung melihat ke arah Hyeobong karena mereka tahu jika orang yang tadi batuk adalah Hyeobong. Si Kasim yang melihat hal itu langsung terkejut karena ternyata yang tadi terbatuk adalah Hyeobong yang sebelumnya ia ajak. Kasim itu pun langsung meminta maaf pada penjaga kiri. Ia berkata bahwa orang yang tadi batuk adalah pendatang baru, jadi ia harap Kumye yang merupakan penjaga kiri bisa memaafkannya. Kumye sendiri malah menatap dengan tajam dan ia berkata bahwa berani sekali Hyeobong terbatuk ketika ia sedang berpikir keras. Hyeobong yang melihat hal itu langsung menunduk dan ia berkata bahwa dirinya sangat meminta maaf karena telah berperilaku buruk pada sang penjaga kiri. Tapi tiba-tiba di sana ada seseorang yang bergerak cepat. Hyeobong yang melihat gerakan cepat itu langsung terkejut karena ia tahu bahwa gerakan tadi dimaksudkan untuk menyerang ke arah dirinya. Hyeobong pun langsung menghindari serangan yang tadi datang dan ternyata serangan itu dilakukan oleh Kumye sendiri. Setelah berhasil menghindar, Hyeobong pun langsung mundur ke belakang. Terlihat Hyeobong berkeringat dingin. Ia berkata bahwa tadi sangat mengejutkan dan jika ia tidak waspada mungkin saat ini ia sudah kehilangan kepalanya. Kumye yang melihat hal itu makin marah. Ia berkata bahwa tadi Hyeobong telah batuk dan bahkan saat ini Hyeobong juga menghindari hukuman darinya. Mata Kumye menatap dengan mengerikan. Ia berkata bahwa Aula Timur bukanlah tempat untuk berbuat seenaknya, jadi saat ini ia akan memberikan pelajaran pada Hyeobong. Terlihat Kumye bersiap untuk menyerang Hyeobong, sedangkan Hyeobong terus memperhatikan keadaan yang terjadi di hadapannya. Hyeobong yang melihat hal itu langsung kesal. Ia berpikir jika keadaan sekarang sangat buruk karena jika ia menghindar maka keadaannya akan menjadi kacau. Terlihat sel darah merah pun mulai bercucuran karena tadi Kumye berhasil menyerang seseorang hingga orang itu berteriak dengan sangat kencang. Ternyata yang terkena serangannya bukanlah Hyeobong karena saat ini Hyeobong menghindar sambil berkata jika ia tak seperti itu maka dirinya pasti akan mati. Kasim yang melihat hal itu langsung berteriak kencang. Ia berkata agar semuanya menghindar karena jika tidak begitu mungkin mereka semua akan mati. Kumye sendiri saat ini masih dalam mode gila dan ia terus menyerang semua hal yang ada di hadapannya. Terlihat Kumye membantai para bawahannya sendiri dan hal itu ia lakukan sehingga banyak bawahannya yang tewas dengan mengenaskan. Kumye yang marah tak bisa berhenti menyerang. Ia terus menyerang sepenuh tenaga sehingga mungkin dirinya akan puas ketika Hyeobong telah tewas. Hyeobong sendiri saat ini langsung terkejut karena sekarang Kumye akan menyerang dirinya. Kumye pun melakukan sebuah serangan kuat, namun dengan cepat Hyeobong langsung menahan kekuatan itu menggunakan kedua tangannya. Hyeobong pun langsung terpukul mundur ke belakang dan di sana ia langsung menjauhi Kumye yang telah menyerangnya. Hyeobong panik. Ia berkata bahwa jika tadi dirinya tidak memperkuat pertahanannya dengan ki, maka sudah dipastikan dirinya akan mati dengan mengenaskan. Kumye yang melihat Hyeobong masih hidup langsung menggertakkan giginya karena ia merasa sangat kesal dengan hal tersebut. Bahkan terlihat di sana Hyeobong melancarkan serangan balasan dan ia melakukan hal itu dengan cepat pada Kumye yang ada di depannya. Para penjaga yang masih hidup langsung terkejut karena mereka tak menyangka jika tadi Hyeobong melakukan sebuah serangan pada Kumye. Si Kasim sendiri ikut kaget karena ia tak menyangka dengan hal yang ia lihat barusan. Sambil menyerang Hyeobong, di sana Kumye berkata bahwa Hyeobong sangat lancang hingga berani menyerangnya. Hyeobong tak peduli dan dengan kuat di sana ia pun langsung melakukan sebuah tendangan yang tepat mengenai bebenguk milik Kumye. Hyeobong mulai mengambil ancang-ancang. Terlihat di sana ia bersiap untuk menyerang lagi ke arah Kumye yang tadi telah terluka akibat serangan milik dirinya. Hyeobong menatap kesal dan dengan kekuatan penuhnya ia pun mencoba untuk melakukan serangan kuat pada Kumye. Kumye yang melihat hal itu langsung terkejut dan dengan cepat ia langsung melapisi tangannya dengan ki agar bisa menahan serangan Hyeobong. Sebuah serangan kuat pun terjadi dan hal itu langsung membuat sebuah ledakan yang luar biasa. Namun Kumye tidak kenapa-napa dan bahkan serangan yang dilancarkan oleh Hyeobong tadi tidak berefek sedikit pun. Hyeobong yang melihat hal itu langsung terkejut. Di sana ia tak menyangka jika Kumye sangat kuat sehingga serangan yang ia lancarkan tak berpengaruh pada dirinya.
Gumye pun tersenyum dan terlihat saat ini ia sudah bersiap untuk menghabisi nyawa Haebong yang berada di depannya. Haebong mencoba menahan serangan itu, namun terlihat di sana ada seseorang yang menghalangi Gumye untuk menyerang Haebong. Gumye yang melihat hal itu langsung bingung dan ia bertanya tentang siapa lagi orang yang berani menentangnya. Orang yang tadi menahan serangan Gumye pun menatap tajam dan di sana ia bersiap untuk melakukan serangan balasan. Terlihat orang itu melakukan serangan kuat dan hal itu langsung membuat Gumye tak bisa menyerang balik karena orang yang menyerangnya memiliki sword ki yang sangat kuat. Gumye terus melakukan sebuah pertahanan karena ia tahu jika situasi sekarang mungkin akan menjadi bahaya jika ia menurunkan tingkat kekuatannya. Namun tiba-tiba orang itu pun mencengkram lengan milik Gumye. Gumye yang melihat hal itu langsung tersenyum dan ia berkata bahwa sekarang dirinya akan menyerang menggunakan tangan satunya lagi. Sebuah sel berwarna merah mulai bermunceratan di hadapan Gumye. Orang yang menyerang Gumye menatap tajam dan ia memperhatikan Gumye dengan wajah yang mengerikan. Terlihat orang itu memotong lengan Gumye dan ia melakukan hal itu dengan mudah layaknya seseorang yang sedang mencabut gingseng. Gumye pun langsung berteriak kencang karena di sana ia merasakan rasa sakit yang luar biasa karena hal tersebut. Gumye pun mundur ke belakang sedangkan orang yang tadi menyerangnya berdiri dengan tenang. Gumye kebingungan. Di sana ia bingung tentang mengapa ada seorang anggota Golden Guard yang memiliki kekuatan bela diri seperti itu. Orang yang tadi menyerang Gumye pun tersenyum dan ia bertanya tentang apakah Haebong baik-baik saja. Haebong yang mendengar suara telepati itu langsung terharu karena ia tahu tentang siapa orang yang tadi telah menyelamatkannya. Terlihat yang menyelamatkannya adalah Yuwon yang menyamar dan Yuwon langsung tersenyum karena ia senang jika Haebong baik-baik saja. Yuwon pun berkata bahwa Haebong sudah bekerja dengan baik, namun hal itu langsung membuat Haebong sedikit bingung. Yuwon pun berkata bahwa berkat Haebong sekarang dirinya bisa mengetahui bahwa Gumye berasal dari klan Blade God. Sambil memperhatikan Gumye, di sana Haebong pun sedikit kaget karena ia tak menyangka jika ternyata Gumye ini adalah mata-mata dari klan Blade God. Gumye sekarang terus melihat ke arah Yuwon. Ia berkata bahwa Yuwon pasti bukanlah orang dari Golden Guard, sehingga ia bingung tentang siapa Yuwon sebenarnya. Yuwon sendiri saat ini terlihat terkejut karena ia merasakan energi kuat yang sedang bergerak ke arah sana. Yuwon memberitahu Haebong agar segera bersiap. Di sana ia berkata bahwa nanti Haebong harus lari atau sembunyi ketika dirinya telah memberikan tanda. Di sisi lain sendiri saat ini ada sesuatu yang bergerak cepat. Gumye yang merasakan hal itu ikut panik karena ia tahu jika keadaan sekarang mungkin akan menjadi sangat berbahaya. Gumye pun berteriak kencang. Ia berkata agar sekarang mereka semua bersiaga dan segera mengangkat pedang milik masing-masing. Angin yang berada di sana mulai berhembus kencang dan angin itu langsung membuat obor bergerak mengikutinya. Orang-orang yang masih hidup langsung berkeringat dingin karena sekarang mereka semua merasakan kekuatan yang sangat mengerikan. Sesuatu yang tadi bergerak langsung memperhatikan keadaan yang terjadi di aula timur. Sesuatu yang bergerak itu adalah para manusia dan terlihat mereka langsung memperhatikan dari atap yang berada di sana. Orang-orang itu terus berdatangan dan mereka langsung memperhatikan keadaan sekarang layaknya Uchiha Itachi yang berasal dari Naruto. Gumye dan Yuwon langsung menatap tajam karena di sana ia merasa tak menyangka jika yang datang ke sana bukan hanya satu orang. Orang-orang yang tadi muncul menggertakkan giginya dengan menyeramkan. Gumye yang merasakan hal itu langsung ketakutan karena ia tahu jika mereka ini bukanlah manusia sembarangan yang mudah dikalahkan. Di tengah terangnya rembulan terlihat orang-orang itu menatap tajam dan sekarang mereka semua terus memperhatikan Gumye yang berada di hadapannya. Gumye sendiri saat ini terlihat bingung dan ia bertanya tentang siapa mereka sebenarnya. Orang-orang yang tadi muncul mengeluarkan aura aneh dan mereka terus memperhatikan keadaan sekarang layaknya seekor binatang yang haus akan mangsa. Ternyata orang-orang itu adalah pelayan istana yang dimana mereka semua dipimpin oleh seorang pelayan wanita yang tua. Gumye di sana bingung. Ia berkata bahwa mereka mengeluarkan energi yang tak biasa sehingga dirinya tak mengerti dengan apa itu sebenarnya. Tiba-tiba Gumye pun sedikit kaget karena di sana ada seseorang yang berkata bahwa sekarang dirinya sedang mengejar tikus di istana. Terlihat yang mengatakan itu adalah si ketua pelayan yang bernama Lady Yongwo dan ia bertanya tentang mengapa Gumye bisa berada di sana. Gumye langsung bingung dengan kata tikus dan mungkin maksud perkataan Yuwon adalah para mata-mata. Namun di sana Gumye pun langsung terkejut karena sekarang di hadapannya tidak ada siapa-siapa dan hanya tersisa bercakan darah saja. Terlihat Yuwon dan Haebong telah menghilang dari sana dan hal itu jelas membuat Gumye sangat kesal. Yongwo pun berkata bahwa ia sudah mengamati faksi timur cukup lama dan dari dulu ia sudah menduga jika di faksi timur ada mata-mata yang bersembunyi. Gumye yang mendengar hal itu langsung terkejut dan di sana ia berpikir bahwa mungkin dirinya sudah ketahuan sebagai mata-mata dari Blade God.
Gumye tiba-tiba menggertakkan giginya. Terlihat di sana Gumye berteriak dan ia berkata bahwa di tempat itu tidak ada mata-mata, dan bahkan sekarang ia juga berkata jika seorang court lady tak bisa masuk tempat itu sembarangan. Youngwoo pun berkata bahwa saat ini ia masuk ke sana bukan sebagai court lady ataupun ketua para pelayan. Gumye yang mendengar hal itu semakin kaget dan ia tidak mengerti dengan apa yang dikatakan oleh Youngwoo barusan. Youngwoo di sana menatap tajam dan ia berkata bahwa sekarang dirinya datang ke sana sebagai salah satu dari 3 Great Guardian yang selama ini Gumye cari di istana. Gumye berpikir bahwa sepertinya Youngwoo sudah banyak tahu dan sekarang ia juga tak mungkin bisa melawannya karena telah kehilangan satu lengan. Dijelaskan bahwa kekuatan rahasia kekaisaran ada 3 orang dan 3 orang ini disebut sebagai Great Guardian. Ada rumor yang mengatakan bahwa mereka sangatlah kuat sehingga tak bisa dijangkau oleh ahli bela diri di Jianghu. Gumye pun memegang tangannya yang kesakitan dan dia berpikir bahwa sekarang dirinya harus mencoba menyelesaikan masalah itu dengan benar. Gumye berteriak lagi. Ia berkata bahwa Youngwoo sudah terlalu berlebihan karena tadi ia telah menuduh dirinya sebagai mata-mata dari klan demonik. Sambil menunjukkan tangannya yang buntung, di sana Gumye berkata bahwa sekarang ia telah kehilangan tangan, jadi dirinya adalah korban dari para mata-mata. Tapi tiba-tiba Gumye pun terdiam karena di sana Youngwoo mengatakan bahwa tidak ada yang berubah hanya karena Gumye terluka. Terlihat Youngwoo tersenyum mengerikan dan ia berkata bahwa di matanya Gumye ini hanyalah tikus karat yang terkena gigit oleh tikus lainnya. Youngwoo langsung berteriak. Ia berkata agar sekarang bahwa hanya menangkap faksi timur dan membunuh mereka jika faksi timur mencoba melawan. Para bawahan Youngwoo yang merupakan para pelayan pun langsung bergerak mengerikan dan sekarang mereka bersiap untuk menyerang semua anggota faksi timur. Anggota faksi timur pun berkata agar sekarang mereka melawan balik. Mereka berkata bahwa meskipun mereka bawahan Great Guardian, tapi mereka tetaplah seorang wanita. Namun terlihat para pelayan wanita itu sangat mengerikan karena di sana mereka bisa bergerak cepat dan membantai semua yang ada di hadapannya dengan mudah. Anggota faksi timur yang melihat hal itu langsung terkejut karena mereka tak percaya jika para pelayan itu sangatlah kuat. Pelayan istana itu memiliki kekuatan di luar nalar karena serangan tangan mereka bisa menekan kekuatan anggota faksi timur. Salah satu anggota faksi timur kaget bukan main. Ia berkata bahwa serangan dari para pelayan tak menggunakan sword ki, tapi mereka memiliki kekuatan yang berbeda. Terlihat para pelayan ini hanya menyerang menggunakan tangan kosong, tapi meski begitu mereka bisa mengeluarkan kekuatan yang sangat hebat. Si anggota faksi timur langsung menahan serangan milik si pelayan dan ia berkata bahwa serangan tadi seperti diserang oleh tongkat besi. Anggota faksi timur itu pun langsung mundur ke belakang dan ia berkata bahwa senjata yang ia miliki tidak berguna untuk melawan para pelayan istana. Si pelayan istana bergerak lagi, tapi sekarang orang itu sudah bersiap untuk melakukan sesuatu. Terlihat pedang yang ia miliki langsung dilapisi oleh kekuatan ki. Si pelayan istana yang melihat hal itu langsung kaget karena ia tahu jika hal itu mungkin akan berbahaya. Lengan milik si wanita itu pun langsung terlepas karena di sana anggota faksi timur berhasil menebasnya dengan kuat. Anggota faksi timur itu pun berkata bahwa serangan dengan ki ternyata berhasil dan hal itu mungkin bisa menghancurkan kekuatan dari para pelayan. Satu lengan milik si pelayan tadi sudah tiada. Namun saat ini orang dari faksi timur malah semakin terkejut karena di hadapannya ada sebuah serangan yang akan mengenai dirinya. Serangan itu berasal dari si pelayan wanita dan pelayan itu langsung melubangi tubuh milik anggota faksi timur tepat pada lehernya. Anggota faksi timur itu pun langsung mengeluarkan banyak sel merah dari mulutnya dan ia berkata bahwa sepertinya para pelayan itu tak bisa merasakan rasa sakit sehingga bisa bergerak dengan bebas. Terlihat si pelayan wanita tadi pun langsung tersenyum mengerikan dan ia menatap dengan tatapan psikopat gila. Si Kasim yang melihat hal itu langsung terkejut karena ia tak menyangka jika sekarang para bawahannya banyak yang mati dengan mengenaskan. Kasim itu pun berkata agar bawahannya tidak lengah dan ia berkata agar sekarang mereka semua menyelimuti pedangnya dengan ki dan mengincar leher para pelayan istana. Si Kasim langsung menatap tajam ke arah para pelayan yang akan menyerangnya. Dengan cepat ia pun menebas leher mereka dan hal itu membuat para pelayan langsung pergi ke alam baka. Meski begitu di sana ada pelayan yang masih bisa bergerak bebas karena Kasim tadi hanya berhasil menebas lengannya saja. Kasim itu merasa ketakutan. Ia berkata bahwa pelayan itu masih bisa bergerak bebas padahal tangannya sudah hilang karena tebasan miliknya. Si Kasim pun langsung melakukan serangan lagi dan di sana ia mencoba untuk menyerang si pelayan yang terus bergerak cepat. Tiba-tiba di sana ada sebuah tangan yang menyala. Terlihat tangan itu milik salah satu pelayan dan di sana ia langsung tersenyum ketika menempelkan tangannya yang menyala tersebut pada punggung si Kasim. Si Kasim langsung menggertakkan giginya dan ia bertanya tentang apa yang barusan ia rasakan.
Dengan cepat si Kasim langsung menebas leher pelayan itu karena ia tidak ingin terkena serangannya kembali. Namun jumlah para pelayan sangatlah banyak dan terlihat di belakang si Kasim sudah ada pelayan lain yang bersiap untuk menyerangnya. Pelayan itu menyerang dengan tapak Buddha seperti rekannya dan hal itu langsung membuat si Kasim sangat kesakitan. Kasim itu mengeluarkan keringat dingin dan dia berkata bahwa serangan tapak Buddha itu memberikan rasa terbakar pada organ dalam milik dirinya. Kasim itu pun langsung bersiap dengan pedangnya. Terlihat ia langsung mengayunkan pedangnya, namun sayang serangan yang ia lancarkan gagal menebas pelayan yang telah menyakitinya. Si pelayan sendiri saat ini tersenyum senang dan di sana ia sudah siap untuk melancarkan serangan lagi pada si Kasim yang ada di hadapannya. Si Kasim itu pun terkena serangan telak dan terlihat serangan itu tepat mengenai tubuh milik dirinya. Tubuh si Kasim mulai bergetar karena merasa kesakitan, sedangkan si pelayan terlihat senang setelah melakukan hal tersebut. Di tengah pertempuran tersebut, si Kasim tak bisa bergerak lagi karena tadi ia telah terkena serangan mematikan. Terlihat tubuh si Kasim berlubang seperti donat milik es dan lubang itu memperlihatkan Gumyo yang sekarang masih kesakitan. Gumyo berpikir bahwa kekuatan yang digunakan oleh para pelayan sangatlah aneh karena mereka menggunakan kekuatan yang terlihat seperti api panas dari neraka. Bahkan si Gumyo juga sedikit terkejut karena para pelayan ini masih bisa bergerak bebas meskipun tubuh mereka terluka parah. Pelayan yang terluka itu pun langsung bergerak cepat dan di sana ia bersiap untuk menyerang Gumyo yang berada di hadapannya. Pelayan itu berteriak dengan kencang ketika akan menyerang Gumyo. Gumyo yang melihat hal itu langsung menatap tajam dan dengan cepat ia pun langsung memegang tangan milik pelayan istana tersebut. Gumyo menatap dengan tajam dan ia bertanya tentang apakah pelayan itu meremehkan dirinya hanya karena telah kehilangan satu lengan. Si wanita yang merupakan pelayan pun kaget karena tangannya mengeluarkan suara kretek. Namun ternyata kretek itu sangat abal-abal karena di sana lengannya langsung copot dengan mengerikan. Gumyo pun langsung menendang pelayan tersebut dan ia menendang pelayan wanita itu dengan sangat kencang. Para pelayan yang melihat hal itu langsung sedikit kaget karena terlihat si pelayan tadi terhempas jauh setelah terkena tendangan dari Gumyo. Gumyo sendiri di sana langsung memperhatikan hal yang ada di hadapannya. Terlihat di sana Gumyo pun tersenyum senang. Mulut Gumyo terbuka lebar dan ia berkata bahwa sekarang dirinya senang karena telah menemukan suatu hal yang selama ini ia cari. Dan cerita pun bersambung. Apakah yang dicari oleh Gumyo adalah kokon milik para pelayan yang mengeluarkan hal aneh? Gak tahu juga sih. Coba komen di bawah tentang mengapa si Gumyo malah senang dengan tangan yang dipegangnya. Dan untuk pelajaran yang bisa diambil dari cerita kali ini ialah agar kita tidak berbohong. Karena sepandai-pandainya tupai melompat pasti akan jatuh juga. Sepandai-pandainya Gumyo berbohong tetap ketahuan juga. Mungkin segitu saja. Saya 100 alur cerita. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-temannya. Terima kasih telah menonton sampai akhir dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya.